Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 14, demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara-saudara sekalian, tanda berikutnya bahwa kita adalah anak-anak Allah atau bahwa kita sudah pindah dari maut ke dalam hidup adalah kita mengasihi saudara kita. Maksudnya sesama manusia, siapapun dia. Menurut tensisnya, kata mengasihi di sini berarti terus-menerus mengasihi. Artinya, di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apa saja, tidak tergantung dari kondisi orangnya. Termasuk mereka yang membenci kita karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Yang pertama, karena Allah adalah kasih. Jadi tidak mungkin anak-anak Allah tidak mengasihi. Yang kedua, Allah sudah menyatakan kasih-Nya yang terbesar dengan menjadi manusia dan mati di salib untuk menebus kita dari dosa dan maut. Jadi tidak mungkin orang percaya tidak menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Yang ketiga, kita tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jika mengasihi sesama yang kelihatan saja, kita tidak bisa. Sesungguhnya, mengasihi sesama adalah sarana untuk berlatih mengasihi Allah. Mengapa harus berlatih? Karena natur dosa yang kita bawa sejak lahir tidak langsung hilang ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Status sebagai anak-anak Allah memang diberikan secara gratis melalui iman kepada Yesus Kristus. Pada saat kita percaya, Tuhan langsung memindahkan kita dari maut kepada hidup. Tetapi untuk memiliki karakter Kristus supaya cocok dengan hidup yang kekal tersebut, kita harus berlatih. Sebagai contoh, waktu ada orang yang menyakiti kita, natur dosa kita membuat kita marah, benci, ingin membalas, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus ingat bahwa orang tersebut hanyalah alat untuk melatih kita mengasihi. Jika kita berfokus kepada orang tersebut, maka natur dosa kita menjadi semakin kuat. Tetapi jika kita berfokus kepada Tuhan, maka kita akan bertumbuh. Tuhan menyuruh kita mengampuni. Untuk bisa mengampuni dengan tulus, kita perlu anugerah Allah untuk lebih dulu memulihkan luka hati kita. Maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui dengan tulus dan jujur di hadapan Allah bahwa kita terluka. Mengizinkan Tuhan memulihkan luka itu. Setelah itu, barulah kita bisa benar-benar mengampuni. Dan sebagai dampaknya, kita dimampukan untuk mengasihi dengan tulus. Jika setiap kali ada masalah, kita melakukan bagian kita dengan baik, maka kemampuan kita untuk mengasihi akan semakin bertumbuh. Karena itu, mari kita lakukan bagian kita dengan baik dan setia, sampai kasih kita menjadi sempurna seperti Kristus. Amin.